Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kanca Purbasora di depan Anda. Ya, senang sekali kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu, hari yang ke-20 di bulan Agustus tahun 2025. Saya beri kembali menemani Anda di acara Talkshow Kesehatan. Dan untuk kesempatan kali ini narasumber kami telah hadir di studio, yakni dari Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mustofa atau RSHZ ya. Telah hadir di sini adalah yang pertama narasumber kami adalah Ibu Herni Juliastuti SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Bapak M. Nasrullah Albana, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Keduanya ini adalah pembimbing kesehatan kerja, ya. Dan juga terima kasih Ibu Zakia Ulfa dan juga Norman ya, selalu dokumentasi acara-acara yang bekerja sama dengan Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya ini. Dan baik kanca, sebelum menuju ke kedua narasumber kami, saya juga menyapa kanca Purbasora yang saat ini tengah mengikuti acara ini. Jangan lupa Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kami melalui WA di 0853 244 0-nya 3x70. Iya, kita perkenalan dulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dari Ibu Herni Juliastuti SKM. Ya, boleh memperkenalkan diri silakan, Bu. Selamat pagi. Iya. Bentar. Iya. Oke. Iya. Sebentar, ini ada gangguan dulu ya. Iya, oke. Silakan Ibu Herni. Saya sebagai pembimbing kesehatan kerja hari ini diundang oleh Purbasora untuk menjadi narasumber. Iya. Oke. Dan pembimbing kesehatan kerja ya, ini jabatan Ibu di RSHZ ya. Iya. Betul. Oke, kemudian yang kedua Bapak M. Nasrullah Albana. Maaf, M-nya Muhammad barangkali. Muhammad ya Pak. Iya. Oke, sama pembimbing kesehatan kerja. Iya. Kalau boleh nanya, keduanya asalnya dari mana nih? Dari Bu Herni dulu. Kebetulan saya sebenarnya orang Garut ya, tapi Askar ya. Betul. Tapi sudah lama melanglang buana di Jakarta, jadi Sundanya ada luntur ya Pak ya. Iya, oke. Bentar. Ya. Kemudian Pak Nasrullah asalnya dari? Saya asal dari Sariwangi Pak. Oh, Sariwangi iya, ya, dekat ya. Kabupaten. Okay. Iya, Kabupaten Tasikmalaya. Iya, Tasikmalaya. baik, kanca Purbasora sudah diperkenalkan tadi kedua narasumber kami, Ibu Herni dan juga Pak Nasrullah. Langsung saja, ini terkait dengan tema kali ini ya, ini peran K3RS di rumah sakit. Nah, ini jarang-jarang saya juga mendengarnya tentang K3RS ini. Terus juga jabatan sebagai pembimbing kesehatan kerja. Itu jabatan apa ini yang karena ini masih agak asing ya di telinga saya dan juga pendengar kajian. Bu Herni mungkin bisa menjelaskan mengenai pembimbing kesehatan ini, apakah para medis dibimbing atau bagaimana nih Bu? Baik Pak, gitu ya, mungkin Mas masih aja banyak. ya? Mas gitu. Oh iya Mas. Kalau dibilang Pak itu rasanya lebih udah lembut tua ya. gitu. Padahal emang sudah tua sih. Gitu. Tidak. Kita harus berjiwa muda selalu Ya, ya. betul gitu. Bu Herni ya. Oke Mas, mungkin banyak ya yang belum familiar tentang pembimbing kesehatan kerja. Nah, kita mengacu lah gitu ya. Pertama adalah pada PAN RB nomor 13 tahun 2023 terkait jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, di mana pembimbing kesehatan kerja itu adalah ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kerja gitu, melalui pembimbingan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja seperti itu.
Nah, mungkin beranggapan karena namanya pembimbing kesehatan kerja, ini teh nakes bukan gitu ya, Nah, kami itu dalam PAN-RB masih termasuk dalam rumpun nakes tenaga kesehatan. Lebih tepatnya pada nakes lainnya atau tenaga kesehatan lainnya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya masih tenaga kesehatan gitu loh, bukan teknis gitu. Nah, itulah sekelebat tentang pembimbing kesehatan kerja. Gitu. Jadi salah satunya Ibu Ti memperhatikan karyawan misalnya ya, karena karyawan ini juga harus melayani pasien yang begitu banyaknya, mungkin juga harus diperhatikan karyawan itu sendiri begitu, keselamatannya, juga kesehatannya begitu ya Bu ya. Betul sekali, karena di undang-undang sendiri ya, kita mengacu lagi pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ya di pasal 98 bahwa seluruh tempat kerja itu wajib menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja di unitnya gitu. Jadi hanya di SDM-nya itu dijamin antar keselamatan dan kesehatannya gitu. Mohon maaf Bu, ini berlaku di rumah sakit umum yang gede seperti KZ Mustafa ini, atau di tempat fasilitas kesehatan lain misalnya di puskesmas itu harus ada? Apakah begitu? Di semua. Di semua ya. Bahkan di klinik-klinik pun memang harus diperlukan K3. Walaupun dalam lingkup yang kecil gitu. Kalau di kami mungkin di rumah sakit dalam bentuk komite gitu ya. Nah, kalau misalnya di puskesmas mungkin dalam bentuk PJ K3 atau penanggung jawab program K3 gitu. Sama di Pasienkes juga PJ K3 gitu. Iya. Baik. Pak Nasrullah, berarti kalau K3RS ini juga merupakan bagian penting ya dari rumah sakit ya, karena bertugas melindungi seluruh individu yang ada di rumah sakit. Terus sebenarnya kenapa harus ada K3RS ini, Pak Nasrullah mungkin bisa menjelaskan? Ya, baik Pak. Untuk K3RS sendiri setiap pekerjaannya memiliki risiko bahaya ya. Apalagi di rumah sakit di mana risiko bahaya dan perjalanannya itu lebih kompleks Pak. Sehingga dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ada lingkungan kerja yang sehat itu yang dapat aman akan menciptakan pekerja yang sehat, bugar dan produktif. Nah, jadi hal tersebut bisa terwujud jika kita memiliki pemahaman dan penerapan yang benar tentang K3. Penerapan tempat kerja yang sehat dan selamat tentu akan memberikan keuntungan bagi tempat usaha, diantaranya peningkatan produktivitas, menurunnya angka absensi pekerja gitu ya, dan citra positif bagi tempat kerja. Nah, sementara keuntungan bagi pekerja sendiri gitu ya, adalah rasa aman dan jaminan pelindung bagi bekerja, terus kemampuan bekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, terus berkurangnya stres kerja gitu Pak. Mengenai program-programnya seperti apa itu Pak Nasrullah? Baik, untuk program sendiri berdasarkan Permenkes nomor 66 tahun 2016, mungkin terdapat ada 8 program ya Pak ya. Pertama ada manajemen risiko K3RS, yang kedua ada keselamatan dan keamanan di rumah sakit, ketiga ada pelayanan kesehatan kerja, keempat ada pengelolaan bahan bahaya dan beracun, pencegahan dan pengendalian kebakaran, selanjutnya adalah ada pengelolaan prasarana rumah sakit, ada pengelolaan peralatan medis, dan terakhir adalah kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Itu mengenai program-programnya ya. Iya Pak. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran atau bencana ya. Dan kemudian peran K3RS sendiri itu terkait seperti apa Pak itu ya, yang bisa dicontohkan barangkali Pak Nasrullah untuk kedaruratan di rumah sakit gitu. Untuk kalau sendiri ada gempa bumi gitu ya, ada bencana, contoh kecilnya ya. Itu kesiapsiagaannya. Karena banyak yang sedang dirawat, kemudian ada bencana alam yang tidak terduga gitu. Ini sangat berperan sekali ya. Kebayang gitu, yang lagi sehat aja panik, gitu. Apalagi yang sudah terbaring, lagi diinfus gitu ya. Betul sekali Mas.
Oke. Kemudian apa namanya, antisipasi juga perlu dilakukan. Harus dilakukan, ya. iya. Termasuk ada petunjuk evakuasi. Apa gitu evakuasi? ya. Itu penting sekali ya Pak ya. Ada petugasnya juga. Iya, ada. pada saat panik kita nggak tahu jalan keluarnya, malah itu. terjebak gitu ya mungkin. Iya, oke. Baik Kanca Purbasara, sebelum kita lanjut obrolan kami atau bincang-bincang kami dengan kedua narasumber kami, yakni Ibu Herni Yuliastuti SKM dan Bapak Nasrullah Albana SKM. Beliau ini adalah keduanya pembimbing kesehatan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mustafa. Kita simak dulu sebuah lagu berikut ini, dan Kanca bisa menggunakan WA-nya di 0853 244 0-nya 3x70 selepas lagu yang berikut ini. Oke, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasara yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda di Bojongkening, Singaparna ya. Masih bersama saya Pri di acara Talkshow Kesehatan dan narasumber kami dari RSUD K.H. Mustafa. Dan kali ini dengan pokok bahasan atau temanya yakni mengenai peran K3RS di rumah sakit ya. Tadi telah dijelaskan para pembimbing kesehatan kerja yang ada di rumah sakit K.H. Mustafa, dan kita lanjut kembali ini kepada untuk berikutnya Pak Nasrullah ya. Ini bagaimana nih dengan pelatihan siaga bencana nih ya, kalau tadi dijelaskan bagaimana untuk mengantisipasi dan juga program-programnya. Misalnya bagaimana dengan pelatihan siaga bencana dan kebakaran, apakah ini sudah dilakukan di RSUD K.H. Mustafa? Pak Nasrullah barangkali bisa menggambarkan seperti apa Pak? Iya. Bisa juga Ibu Herni atau iya sedikit memaparkan terkait dengan simulasi bencana di rumah sakit ya. Tentu saja sebagai kami yang melaksanakan usaha atau ada pekerja ya di dalamnya, kami wajib melaksanakan simulasi bencana. Seperti yang tadi Bapak bilang, di tempat yang sehat aja ketika terjadi bencana kita panik ya. Betul, apalagi ya di rumah sakit. Kami diserahi tanggung jawab yang lain, yaitu pasien. Ya, bayangkan pasien itu tidak semuanya berdaya, tapi ada yang tidak berdaya. Nah, untuk itu kami harus melakukan perencanaan, salah satunya dengan melaksanakan pelatihan tanggap darurat bencana dan kebakaran, kemudian juga melakukan simulasinya. Nah, alhamdulillah kami berkoordinasi dengan pihak BPBD dan Damkar untuk melaksanakan pelatihan tanggap darurat bencana dan kebakaran. Kemudian juga melakukan simulasinya. Jadi di rumah sakit itu kan kami juga punya tanggung jawab akreditasi ya Pak ya. Nah, akreditasi itu sebagai ajang kami untuk meningkatkan kualitas SDM kami juga. Salah satunya ya tadi dengan kami harus seluruh SDM kami harus mampu menggunakan APAR. Kemudian juga harus mampu melaksanakan evakuasi yang baik ya. Gitu. Alhamdulillah kami sudah melaksanakannya dan seluruh pegawai kami sudah mampu menggunakan APAR, juga sudah pernah merasakan simulasi tanggap darurat bencana gitu. Iya. Itu melibatkan semua karyawan atau cukup perwakilan saja Bu Herni? Alhamdulillah kita sudah semuanya dilakukan pelatihan. Iya. Kalau mengenai peralatannya bagaimana, sudah memadai? Nah, kita kan salah satu tadi adalah fungsi dari K3RS melakukan pengawasan ya, pengawasannya dengan melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran aktif juga pasti ya, yang aktif itu mungkin yang terkait langsung dengan pemadaman api seperti APAR, terus hidran, kemudian smoke detector, kan, sprinkler. Kita melakukan pengawasan terhadap fisiknya ya, kemudian juga uji fungsi dan kelayakan, apakah berfungsi, layak untuk digunakan ya. Nah, termasuk APAR itu kan harus kita ganti ya. Gitu.
gitu setiap 1 tahun sekali. Nah gitu. Kalau untuk yang sarana proteksi kebakaran pasif ya seperti lebih ke sarana penyelamatan jiwa ya Pak ya gitu ya, lebih menempel pada gedung seperti jalur evakuasi, tangga darurat, ramp ya kan, titik kumpul. Nah kita melakukan pemeliharaan gitu. Ada pasti suka ya main ke rumah sakit kita lihat ada jalur evakuasi. Gitu. Nah kita lakukan pemeliharaan Pak gitu. Jangan sampai ketika terjadi kondisi darurat orang-orang kesasar gitu. Karena penempatan tanda jalur evakuasi itu sudah diperhitungkan ke arah yang titik kumpul paling dekat ya gitu. Jadi bentar Bu, terus ada alat-alat yang ditempel di dinding yang saya tahu itu hanya helm, yang lainnya itu apa untuk menyemprot, untuk memadamkan itu? APAR. APAR itu singkatan dari alat pemadam api ringan gitu ya. Jadi bukan api yang besar ya Pak ya. Betul. Gitu. Itu nanti dilakukannya oleh orang yang ada di situ atau oleh petugas rumah sakit sendiri? Dilakukan oleh Komite K3RS. Jadi kami melakukan pengawasan setahun 3 kali ya. Itu sesuai dengan waktu kadaluarsa dari jadi kan gini, kita tuh di undang-undang ketika melakukan penarikan harus 30%. Jadi kita harus punya cadangan APAR ya. Jangan sampai ditarik semua ternyata terjadi kondisi darurat ya kan ya. Nanti memadamkan apinya dari mana? Nah gitu. Jadi selain itu kita memastikan kalau biasanya APAR itu layak digunakan kan. Nah, kayak dari kami ada check sheet berupa kelayakan seperti apakah fisiknya itu tidak penyok kan, kemudian powdernya tidak beku, kemudian juga pinnya masih tertancap nggak, karena kan kalau pinnya sudah terbuka kemungkinan sudah digunakan gitu. Nah di situ juga ada label kadaluarsa yang harus diperhatikan. Itu juga ada expire-nya ya? Ada. Gitu. Kalau misalnya tidak digunakan karena tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Artinya mulus gitu ya. Itu tetap diganti kalau sudah expirednya habis. Sebenarnya yang dari undang-undang itu biasanya 1 tahun sekali. Tapi masa kadaluarsa paling panjang adalah 2 tahun. 2 tahun. Dengan pemeliharaan yang baik ya Pak. Cara pemeliharaannya yang baik bagaimana? Satu, APAR itu tidak boleh ditaruh di bawah AC. Ya gitu. Atau di bawah lantai. Ya, itu kan lebih mudah membeku si powdernya. Atau jangan diletakkan di tempat yang panas. Dekat sumber panas, bisa kompor atau mesin yang memang satu bisa meledak juga bisa menguap gasnya, jadi tidak mengeluarkan semprotan ketika digunakan. Selain itu APAR juga dianjurkan untuk dibolak-balik setiap seminggu atau 2 minggu sekali supaya powdernya berpencar gitu, jadi tidak menggumpal. Dicungkirkan diterbalikan gitu ya. Itu paling sedikit 10 kali gitu ya, nanti dikembalikan lagi ke tempatnya. Tugasnya apa itu? Nah biasanya kami selalu menghimbau di unit ya untuk melakukan perawatan seperti itu gitu. Kemudian selain itu setiap kami keliling ya tadi setahun 3 kali itu, nah kami juga melakukan perawatannya gitu. Enggak, kalau boleh tahu berapa orang personel pembimbing kesehatan di rumah sakit? Kalau pembimbing kesehatan kerja sendiri ya ada 2 orang itu ya, saya dengan Abang. Tapi untuk komite sendiri kita ada 22 orang. Gitu. Anggota komite itu dari karyawan di situ atau? Untuk ketuanya sendiri adalah dokter spesialis ya, Dokter Indra Gunawan ya. Jadi diketuai oleh dokter spesialis, kemudian ada profesi-profesi lainnya yang bergabung. Nah, tapi untuk pengelola langsungnya adalah dari pembimbing kesehatan kerja. Oke ya. Jadi selama ini ternyata juga ada apa ya yang memperhatikan di belakang layar, yang terutama untuk para nakes dan juga pasiennya ya. Oke. Kemudian suka ada apa kode-kode apa gitu di rumah sakit ini, apakah harus diketahui oleh para pasien atau juga masyarakat, atau hanya untuk intern saja itu kode-kode yang ada di rumah sakit itu, Bu? Kode-kode untuk kode darurat ya, lebih tepatnya mungkin secara awam karena kita sudah dituntut ya sekarang kan gitu.
Indonesia itu menjadi wilayah yang sebenarnya krisis bencana ya kan. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang kode darurat itu penting gitu untuk masyarakat umum. Tapi yang lebih wajib lagi adalah kami SDM rumah sakit ya wajib mengetahui kode-kode darurat itu. Nah, kode darurat itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan gitu. Setiap rumah sakit pasti punya kode darurat yang berbeda. Biasanya kan dengan kode warna ya. Nah, rumah sakit belum tentu sama itu kodenya. Nah, yang kita tetapkan disepakati sama-sama ya supaya diketahui, jangan sampai ketukar gitu. Karena berpegangan pada yang SK yang ada gitu, kode yang ditetapkan itu. Nah, fungsi dari kode darurat itu adalah untuk mengirim sinyal darurat ya gitu. Nah, jadi kan nggak mungkin ketika terjadi bencana kita teriak aja gitu, ada gempa yuk kita keluar gitu kan. Pasti kan kita cari yang lebih mudah gitu, yang mudah ditangkap gitu. Dan kita reaksinya lebih cepat gitu. Jadi misalnya ada gempa, kita gunakan kode green gitu ya, code green gitu. Nah, itu otomatis karena kita sudah dilatih SDM-nya, maka akan memahami bahwa kita sudah harus bersiaga untuk melakukan evakuasi gitu. Nah, apa aja sih kira-kira ya kode yang ada di rumah sakit KHZ Mustafa ya yang harus diketahui, yaitu adalah kode merah ya. Kode merah kan identik ya kira-kira dengan kebakaran gitu ya. Jadi kalau bisa diingat gampang gitu. Merah itu berbentuk gitu. Apa itu Bu kode-kodenya? Kode itu tadi seperti yang saya bilang itu ditetapkan gitu. Jadi tidak perlu ada tulisan. Nah, mungkin juga di kami juga selain nanti kan itu akan disuarakan ya ketika terjadi kondisi darurat, ada juga di unit dalam bentuk tombol darurat. Gitu. Jadi si tombol itu nanti akan mengirim sinyal ke pusat informasi atau monitoring untuk meminta bantuan ke unit yang lainnya. Gitu. Nah, kode yang lainnya ya itu adalah kode biru ya. Mungkin suka dengar code blue gitu. Ini identik banget sama medis ya. Di mana kode ini adalah untuk kejadian kondisi kedaruratan medis. Misalnya kita nemu nih orang di jalan ada yang pingsan, kehilangan kesadaran gitulah. Napasnya nggak kedengeran, jantung nadinya lemah. Nah, itu kita akan bersuarakan langsung code blue gitu supaya tim code blue rumah sakit atau tim medis kedaruratan medis di rumah sakit bisa langsung ke unit yang dituju gitu. Nah, selanjutnya adalah kode hijau tadi yang saya bilang atau kode untuk gempa bumi dan persiapan evakuasi ya. Nah, kode pink ya itu lucu unyu-unyu gitu ya. Pink itu ya pasti kaitannya sama lebih ke anak atau bayi. Jadi kalau misalnya ada kondisi penculikan bayi gitu. Kemudian untuk kode hitam ya, black box nih ya, aduh ya kayak menegangkan kalau ada itu. Ya benar karena memang ancamannya adalah bom atau teror gitu. Jadi kalau kita mendapat ancaman, kita nggak perlu bikin panik orang-orang gitu. Tinggal aja di unit kita umumkan kalau ada kode hitam gitu. Jadi kita juga bisa memperingati yang lain. Bukan berarti kita menimbulkan kepanikan, tapi kita juga harus waspada. Kode itu kan untuk kewaspadaan kita ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah mungkin rada beda gitu dari yang lain adalah ada kode orange. Kode orange itu kami menetapkan untuk ada ancaman bunuh diri atau kekerasan gitu ya. Mungkin beda atau sedikit dari yang lain gitu ya. Tapi memang ternyata setelah kami analisis kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu. Jadi makanya saya bilang kode itu beda-beda dari setiap rumah sakit. Mungkin dari kondisinya di sana, bisa juga dari pengalaman kejadian darurat yang pernah terjadi di rumah sakitnya gitu. Yang penting seluruh SDM itu mengetahui bahwa kode yang dimaksud adalah pengertiannya seperti itu. Iya. Oke Bu Herni, selanjutnya nih saya penasaran nih dengan penerapan kawasan bebas asap rokok ya. Ini bagaimana penerapan yang di rumah sakit? Apakah seluruh wilayah di rumah sakit ini tidak diperbolehkan merokok atau bagaimana? Seperti apa aturannya di sana? Oke, aturan sendiri bahkan dari pusat pun sudah menentukan ya yang namanya ditetapkan tadi kembali lagi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan ya pada pasal 151. Nah, di mana di pasal itu menetapkan tentang kawasan tanpa rokok. Yang pertama digarisbawahi adalah kawasan fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan.
klinik, ya kan, puskesmas, rumah sakit itu dilarang dari adanya kegiatan merokok. Kemudian ya kawasan lainnya adalah tempat belajar atau sekolah, kemudian taman bermain, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan. Tadi yang nomor 1 udah pasienkes, sudah pasti dipastikan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok, baik indoor maupun outdoor gitu. Jadi jangan salah kaprah. Kami juga kan melakukan pengawasan juga kan, ketika ditemukan ada orang yang merokok, kami tegur. Seringkali menjawabnya adalah seperti ini. Gimana? Ini kan di luar. Biasanya kan? gitu ini ya. di luar, padahal ini kawasan rumah sakit adalah mulai dari gerbang sampai pagar pembatas, ya kan. Berarti seluruh kawasan rumah sakit baik indoor maupun outdoor, dalam gedung, luar gedung, baik taman, fasilitas ibadah gitu ya, masih di kawasan rumah sakit, ya berarti tidak boleh merokok gitu. Jadi mungkin kira-kira berapa meter ya larangan tidak boleh merokok dari gedung ya, dari gedung ini ya, dari pintu gerbang, dari pintu gerbang, dari malah pintu gerbang sampai pintu belakang gerbang, dari pagar pembatas belakang kita. Oke, semua kan keliling itu tidak boleh, berarti semua yang ada di dalam itu adalah tidak boleh merokok gitu. Kita harus terbebas dari kawasan kita harus masuk dalam kawasan tanpa asap rokok gitu. Oke, lupa saya terlewat tadi tentang kesiapsiagaan tadi kalau ada bencana alam. Menurut Bu Herni sendiri selama di rumah sakit RS Hajat ini pernah nggak seperti apa? Mungkin pernah mengalami ada gempa atau gimana? Dari mungkin gini, kita lihat landscape Kabupaten Tasik ya. Gitu. Kabupaten Tasik sendiri ada Gunung Galunggung ya, yang pasti jelasnya pasti bakal ada kegiatan sistemik ya yang menyebabkan gempa-gempa mungkin kecil. Untuk saat ini alhamdulillah belum ada yang menyebabkan harus evakuasi massal gitu ya. Mungkin kalau menyebabkan kerusakan-kerusakan kecil ya pasti ya, karena setiap ada gempa besar kita selalu mengawasi gedung gitu ya, apakah ada kerusakan yang bisa menyebabkan nantinya kecelakaan gitu. Jadi kita lihat dari ketika terjadi bencana gitu ya, apakah butuh benar-benar butuh evakuasi gitu ya. Jadi jangan asal ada gempa baru gempanya mungkin masih 2 skala Richter tiba-tiba udah didorong aja pasiennya gitu. Kasian kan juga ya. Karena kan apalagi kita tuh kan di pasien-pasien di unit intensive care kan ya nggak mungkin, mereka tergantung pada alat pacu jantung ya untuk bertahan hidup gitu. Jadi kita tuh harus memperhitungkan gitu ya, seperti apa yang harus kita evakuasi. Memang pasti beda ya, gempa kecil dan gempa besar gitu ya. Seperti apa yang harus kita pasti. Nantinya ketika gempa itu besar, nah itulah yang kita harus jangan panik ya, udah pasti. Jangan panik, karena kita harus tahu kemana harus kita keluar ya gitu. Perhatiin deh gitu, misalnya nih pasien-pasien sama pendamping pasien ketika masuk ke RSUD Hajat, di mana pintu masuk, pintu keluar, jalur evakuasi, titik kumpul gitu. Jadi edukasinya itu bukan hanya pada SDM saja gitu. Tentunya kami pasti akan mendampingi ketika terjadi kedaruratan ya gitu. Nah itulah yang diperlukan ketika jadi bencana ya, intinya jangan panik gitu. Jangan panik. Nah alhamdulillah sih untuk saat ini SDM kami ketika terjadi bencana sudah tahu, karena di tiap unit ada tim siaga bencana ya gitu. Setiap shift itu kita ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya ya. Jadi ketika terjadi keadaan darurat, mereka lah yang berperan aktif gitu untuk mengarahkan pasien, pendamping pasien juga pengunjung supaya menuju ke titik aman. Oke. Kansa, nah seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya saudara kita sedang dirawat di rumah sakit, terutama di RSUD Hajat Mustafa ini, ada petugas pengamanan ya, kalau ada kejadian darurat seperti itu. Ya, kemudian tadi selama ini mungkin yang pengunjung atau yang besuk kalau merokok berarti di luar itu ya, di luar gapura ya, di luar ini ya, di luar area, di luar area ya.
Mungkin bisa ke warung atau ke pinggir jalan begitu mungkin ya disiasatinya. Tentu saja Pak, karena ruang terbuka ya mungkin kalau di dalam gedung sudah terkendali ya. Ya. Tapi mungkin kalau yang di luar gedung mungkin Bapak tidak bisa kita pungkiri ya, kita masih melihat mungkin ada yang merokok gitu, tapi kita tetap menegur, menegur, tidak secara keras mungkin ya, tapi kita mengarahkan kemana harus merokok gitu. Bahkan ketika dilakukan promosi kesehatan ya tentang bahaya merokok, kita tuh mengundang mereka yang pada merokok gitu, silakan Pak, ayo kita biasanya kita kumpulkan di masjid gitu ya, kumpulkan di masjid, kita berikan penyuluhan tentang bahaya merokok gitu, dan kita juga memberikan alternatif apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa berhenti merokok gitu ya. Karena kan merokok itu seperti penyakit gitu, betul. Ya kan, kalau nggak dikasih itu kan jadi sakit gitu ya, jadi nagih lah ya bahasanya ya Pak ya gitu. Jadi nyandu ya, mereka tuh sebenarnya butuh gitu kan ya, gimana sih cara berhenti merokok gitu. Mungkin ketidaktahuan mereka juga yang membuat mereka masih terus perokok gitu. Jadi itu selain dari teguran kan kita juga harus ada solusi lainnya. Iya. Untuk Kabupaten Tasikmalaya KTR sendiri belum disahkan ya Bu? Iya betul sekali gitu. Mudah-mudahan setelah ini ya Pak. Gitu. Pernah mengikuti rapatnya itu tentang KTR, memang ya itulah banyak yang jangan dulu atau gimana, karena mungkin pelaku juga punya hobi yang merokok gitu ya. Ya mungkin memang sangat berat sekali ya untuk tapi kan itu harus dilaksanakan. Mungkin tidak lama lagi mungkin disahkan ya Perda. Katanya beberapa daerah di sekeliling kita itu hanya Kabupaten Tasikmalaya yang belum disahkannya, yang belum memiliki itu ya. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya kami sudah mengeluarkan SK ya di rumah sakit nanti juga akan memberikan motivasi gitu ya, walaupun memang tidak 100% tapi langkah-langkahnya sudah kami mulai. Ya berarti langkah kecil itu lebih berarti kan ya Pak ya, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Iya. Berarti kalau untuk rumah sakit dua larangan, artinya kan boleh merokok itu kalau tidak ada atap misalnya ya, jadi ke atasnya itu langit ya, terlihat langit ya. Tapi kalau di rumah sakit sendiri masih ada lagi di luar kawasan rumah sakit lagi ya, walaupun sudah di atasnya itu langit tapi tetap itu kawasannya nggak boleh gitu ya. Oke ya. Kemudian Bu Herni, aturan-aturan yang demi kesehatan, keselamatan pengunjung dan pasien di rumah sakit ini yang harus dipatuhi apa saja nih selain tadi rokok tadi? Oke, ya. Tentunya kita kalau setiap masuk kawasan ya rumah sakit tentu ada larangan-larangan ya yang patut untuk kita patuhi. Nah, baik untuk pasien maupun pengunjung. Nah, semuanya itu demi keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan untuk semua. Gitu ya. Jadi jangan peraturan ini menjadi beban, padahal ini untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pasien dan pengunjung gitu ya. Nah, apa aja sih yang peraturan-peraturan yang harus kita perhatikan di rumah sakit ya? Gitu. Pertama adalah baiknya gitu loh, kita perhatikan arahan dari petugas dan rambu-rambu yang tersedia. Gitu ya. Setiap arahan gitu ya pasti kan mengarahkan kepada yang terbaik buat pasien. Kemudian fungsi dari kami menempel rambu-rambu gitu ya pasti adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dari pasien. Misalnya ketika masuk kita melihat tanda harus menggunakan masker gitu kan. Itu kan untuk menjaga kesehatan karena rumah sakit kan banyak paparan penyakit gitu, takut tertular kan ya. Makanya di setiap pintu masuk kita mengingatkan tuh ada dalam bentuk poster ya kan, gunakanlah APD dan menggunakan masker misalnya. Kemudian kalau misalnya ada aturan di rawat inap harus menggunakan tanda pengenal atau penunggu, kartu penunggu, maka gunakan digunakan. Kenapa pentingnya? Karena kita itu menghindari orang luar ya, orang luar yang masuk yang bisa menimbulkan kerugian, misalnya pencurian atau apa ya kan. Nah itulah fungsinya kartu penunggu ya atau tanda pengenal. Kemudian setiap ada rambu-rambu tolong diperhatikan. Misalnya kalau kami suka menempel rambu ada pekerjaan konstruksi. Nah kalau
dia begitu berarti kan kita harus waspada, Iya. ya kan. Konstruksi itu suatu hal pasti ada alat berat, ada betul. pekerjaan yang menggunakan benda tajam gitu ya. Nah, jangan sampai kan ada keinginan gitu Iya. ya kadang-kadang, apalagi yang suka bawa anak kecil nih ya, Betul. nyelonong aja gitu. Kadang ada lubang, ada apa, padahal kami sudah menempel rambu-rambu untuk meningkatkan kewaspadaan dari pasien dan pengunjung. Iya, iya. Nah, kemudian yang pasti adalah jagalah kebersihan. Ya. Pasti di semua tempat dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Harus pada tempatnya ya Bu ya, disediakan ya. Walaupun namanya rumah sakit ya, gitu. Iya, iya. Ya banyak di rumah sakit, tapi kan kita pengennya menjaga kesehatan. Iya, iya kan? betul. Nah, selanjutnya adalah dilarang membawa benda tajam, ya, benda tajam atau benda berbahaya, benda meledak, obat-obatan terlarang, miras, dan benda yang berbau menyengat, juga membawa binatang peliharaan. Gitu ya. Ada ini tertempel di depan pintu masuk gitu ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian dilarang membuat kegaduhan. Nah, kadang nih pasien nggak sabar mungkin ya, mungkin pasiennya lagi banyak, tiba-tiba marah-marah gitu. Ya kami mungkin masih dalam proses untuk melakukan pelayanan gitu. Tapi karena tidak sabar tiba-tiba marah gitu ya gitu. Nah kita mohon banget gitu tuh. Kalau misalnya itu ya sabar gitu ya gitu. Jadi karena memang ada aturannya dilarang membuat kegaduhan. Apalagi kondisi di sekitar kita adalah orang-orang yang sakit, nggak sedikit lansia gitu ya gitu. Jadi kami berharap bahwa keikhlasan dan ya kesabaran dari para penunggu juga para pasien gitu dalam melaksanakan pelayanan kami supaya kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Iya betul. Ya, kemudian ya dilarang mengambil gambar dan video tanpa izin. Iya. Nah, kepentingan itu bisa diatur gitu ya, dikomunikasikan dengan bidang terkait ya. Betul. Karena memang dari pusat pun ada undang-undang tidak boleh mengambil gambar dan video di layanan kesehatan ya gitu. Nah, selanjutnya adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak boleh masuk ke rumah sakit. Di bawah 12 tahun. 12 tahun kecuali pasien. Iya. Kalau masih sering nih kita temukan. Jadi yang ngantor ada 3, bawanya anak, yang satu kadang bawa bayi gitu loh ya gitu. Padahal rentan sekali untuk terpapar penyakit. Di rumah sakit tuh penyakitnya bukan batuk pilek saja gitu, tapi macam-macam ya. Gitu lah. Kasihan mereka masih daya tahan tubuhnya masih kurang. Iya. Yang terakhir tadi terkait dengan KTR ya pasti dilarang merokok. Itulah peraturan-peraturan yang kami harap bisa dipahami oleh pasien dan pengunjung yang ada di rumah sakit. Iya. Ini kan dilakukan untuk keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan kita semua. Iya, betul iya. Oke, Bu Herni, nggak terasa nih ya waktu ini sudah mepet ke jam 11, jadi segera kita akhiri. Namun sebelum berakhir acara ini, tolong untuk menyampaikan closing statement ya dari Bu Herni, kemudian juga dari Pak Nasrullah ya mengenai atau terkait dengan peran K3RS di rumah sakit. Ya, silakan Bu Herni. Mungkin pesan saya sedikit ya. Bencana dan kecelakaan itu tidak ada tanggal merahnya. Betul. Iya. Makanya kita harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Iya. Agar kita terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Itu aja. Iya. Ya. Oke. Kemudian Pak Nasrullah. Seperti berbahasa tak kenal maka tak sayang. Tak tanya maka terpesat, tak sampai tujuan. KTRS sendiri bukan hanya butuh dipahami, tapi butuh dimengerti dan diterapkan. Gitu aja Pak. Oke. Baik Kanca Berbasara, demikian tadi bincang-bincang kami atau juga talkshow kesehatan untuk kali ini bersama kedua narasumber kami ya, Ibu Herni Yuliastuti SKM dan M Nasrullah dan Bapak M Nasrullah Albana SKM. Keduanya adalah pembimbing kesehatan kerja tentunya di RSUD K.H. Mustofa. Dan juga terima kasih untuk Ibu Zakia Ulfa dan juga Nurman, terima kasih. Dan untuk
kedepannya atau hari atau bulan depan mungkin dengan topik yang lain ya, karena sangat penting sekali hal-hal seperti ini untuk diketahui masyarakat, terutama ya yang berhubungan dengan rumah sakit itu sendiri ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.